Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Dudi Kasulanwar, NIM E2019-2205, Prodi Ekonomi Syariah 05. Saya dari kelompok 10 akan membahas tentang kebijakan pembangunan dan konsep tinggal landas. Titik berat pembangunan dari Repelita 1 sampai dengan Repelita 6 sejalan dengan teori Rostow, di mana dapat digambarkan sebagai berikut. Repelita 1, titik berat pembangunan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian. Repelita 2, titik berat pembangunan pada sektor pertanian dan peningkatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita 3, titik berat pembangunan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan peningkatan industri yang mengelola bahan baku menjadi bahan jadi. Repelita 4, titik berat pada sektor pertanian dengan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang menghasilkan mesin-mesin sendiri, baik industri berat maupun ringan yang akan dikembangkan dalam repelita-repelita selanjutnya. Repelita 5, titik berat tetap pada sektor pertanian untuk lebih meningkatkan swasembada pangan dan produksi pertanian lainnya dengan meningkatkan sektor industri yang menghasilkan untuk ekspor. Industri padat karya, industri pengelolaan hasil pertanian, dan industri-industri yang menghasilkan mesin-mesin industri. Repelita 6, titik berat pada bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dengan pertanian serta bidang pembangunan lainnya yang merupakan penggerak utama PJP 2, seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari struktur pembangunan, mulai dari Repelita 1 sampai dengan Repelita 6, terlihat bahwa tahap-tahap pertumbuhan sejalan dengan apa yang dikemukakan Rostow dalam teorinya. Penguatan sektor pertanian pada masa awal pembangunan yang dilanjutkan dengan sektor industri untuk mendorong sektor pertanian telah dijalankan repelita demi repelita. Namun yang perlu dicatat bahwa sampai dengan saat ini aspek teknologi termasuk pertanian negara kita masih tergolong tertinggal dengan negara-negara maju. Kemudian infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain, misalnya industri baru sekarang ini terlihat perkembangannya. Jadi infrastruktur belum disiapkan dengan baik ketika menuju tahap tinggal landas. Bagaimanapun, pembangunan ekonomi adalah proses yang terus-menerus dan selalu mengalami perubahan. Permasalahan teknologi yang belum modern dan rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi permasalahan utama pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Sekali lagi, sektor pendidikan menjadi sangat penting diperhatikan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan. Dengan pendidikan yang merata dan kualitas di seluruh pelosok Indonesia, diharapkan akan terlahir generasi-generasi berikutnya yang lebih berkualitas yang kemudian dapat membangun negara ini dengan teknologi yang modern untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.